pemirsa Danau Friend, jumpa kegiatan kami Yayasan Tim Danau Friend. Saya bersama dengan Pendeta Tim Rumah Horbo. Kami ada di Gereja AKBP Rawamangun untuk wawancara bersama Pendeta Banner Siburian MTH, calon dari Sekjen nanti di Surya Godang. Bagaimana profil Amang Banner nanti kita ikuti. Oke, yuk. Ini adalah Pendeta Timbun Rumah Horbo sebagai rekan Amang Pendeta Banner. Gimana kesannya untuk Amang Banner ini? Pendeta Banner adalah seorang pendeta yang benar-benar mengenal HKBP, dan sejak saya mengenal beliau benar-benar memberikan hati untuk melayani Tuhan, Pauludihon Gereja Tuhan HKBP, dan itu saya ketahui ketika kami bersama-sama masih menjadi mahasiswa di STT HKBP. Nah, saat ini beliau benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk satu pelayanan yang paling besar, dan beliau memberikan hatinya untuk memperbaiki dalam tanda kutip administrasi keuangan harta daripada Gereja Tuhan HKBP sebagai Sekretaris Jenderal HKBP untuk periode 2024-2028. Terima kasih Pendeta Timbun Rumah Horbo untuk bagaimana tentang Pendeta Banner. Oke, kita lanjut lagi ya. Para pemirsa Danau Friend, tadi kita sudah gimana saya katakan tadi, kita ada di AKBP Rawamangun. Di sini acaranya borhat untuk Amang Pendeta Resort Rawamangun, Amang Banner Siburian, yang akan di Surya Godang ini maju menjadi Sekjen AKBP. Bagaimana profil dia Amang ini? Kita akan dengar langsung dari Amang ini. Oke, Amang, silakan perkenalkan kepada pemirsa Danau Friend tentang Amang gimana ya? Ya, saya Pendeta Siburian, tugas di Rawamangun. Istri ibu baru siagia. Kalau ikut ke mamanya berusia turi. Oh gitu. Kalau ikut ke mertuanya berusia. Yang kalau berkenan dan Tuhan berkehendak, saya berencana mempersembahkan diri untuk menjadi calon Sekretaris Jenderal HKBP. Oke, Amang, apa yang membuat Amang tuh mencalonkan diri jadi Sekjen ini, Sekretaris Jenderal HKBP ini? Apa yang tertarik Amang itu? Apakah jabatannya atau bagaimana, Amang? Pertama-tama ini sebetulnya rencana ini sudah dimulai tahun 2020 yang lalu. Tapi karena mungkin peserta sinode memiliki pandangan yang berbeda, maka suara waktu itu belum memenuhi target sebagaimana diharapkan. Tapi ada yang selalu memotivasi saya untuk menjadi calon Sekretaris Jenderal ini, sebab saya rindu administrasi gereja kita di HKBP, termasuk soal manajemen keuangannya, di samping yang sudah lebih baik sekarang, tapi harus terus semakin rapi, semakin bersih, semakin tertata dan terdata dengan baik. Bukannya berarti kita selama ini kurang rapi, tapi merapikan, lebih rapi lagi gitu, Amang ya? Iya, harus ada nilai yang lebih, semakin bertumbuh. Dan pada akhirnya seperti Paulus dalam kitab yang dituliskan itu di Efesus, seluruh perangkat betul-betul semakin rapi tersusun, sehingga semua organ-organ yang ada itu berfungsi dengan maksimal, dan tentu outputnya juga lebih maksimal. Oke, terima kasih, Amang. Sebelum Amang jadi mencalonkan ini, Amang kan di Rawamangun Pendeta Resort sekarang ya. Sebelumnya saya dengar Amang pernah menjadi preses juga, Bang. Ya, kebetulan saya sudah dipercaya 2 periode. Di mana tuh presesnya, Bang? Preses pertama di Borneo yang sekarang. Borneo, ya, waduh. Kalimantan. Kalimantan.
Waktu itu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Utara. Tapi dalam sinode 2020 yang lalu dipetakan kembali dengan nama Borneo. Oh iya, betul. Lalu yang kedua setelah itu ke Bekasi, Jawa Barat. Ya tentu dengan dinamika yang tersendiri, dan di Bekasi ini kita memiliki pengalaman dalam menjaga pluralitas yang sangat kaya. Termasuk perbedaan-perbedaan antara agama, keyakinan, suku, budaya, dan lain-lain. Dan puji Tuhan, semua itu bisa berjalan, kita rajut dengan baik, sehingga HKBP semakin berinteraksi dengan segala kekayaan yang berbeda-beda itu, seperti itu, Amang. Amang kan sudah kemana, jadi pendeta resort, pendeta itu, terus di gereja mana-mana. Sekarang Amang pengalaman yang menarik yang mana Amang yang terkesan dari gereja yang pernah Amang pimpin atau Amang jadi di situ? Sebetulnya semua pelayan itu, gereja-gereja itu dan distrik itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi gaya tersendiri lah gitu ya. Iya. Jadi tidak bisa kita katakan gereja ini lebih hebat gitu. Gereja ini tidak gitu. Tapi nuansanya, jati dirinya, pergumulannya, dinamikanya memiliki keunikan tersendiri seperti itu. Misalnya waktu di Kalimantan kita berhadapan dengan warga jemaat yang Basak di pedalaman, dan mereka sangat merindukan penyebaran firman Tuhan. Dan di situ ada yang unik, misalnya kepelbagaian itu sungguh-sungguh sangat dihormati. Bahkan misalnya di beberapa wilayah lebih tinggi, itu misalnya di Balikpapan, di Kalimantan sekitarnya, itu malah mereka menjadi teman-teman kita seperti itu. Jadi mereka itu ya meninggikan toleransi beragama itu dengan saya kira cukup tinggi. Amang, ini bagaimana nih dengan rencana Amang sekjen oleh keluarga ini? Kan terus terang Amang, ketika Amang nanti jadi sekjen, tentu Amang waktunya bisa dikatakan hampir 100% ke gereja lah begitu. Bagaimana tanggapan keluarga sendiri, Amang? Pertama-tama memang ini selalu kita diskusikan dengan keluarga dulu, Amang. Apakah mereka bisa memaklumi, memahami, dan setelah itu kita minta dukungan. Nah, kebetulan kami dikaruniai Tuhan 4 orang anak. Laki-laki semua kalian tadi ya, laki-laki. Jadi hanya ibu yang di rumah yang cantik lah, yang cantik ya, betul. Nah, kebetulan anak pertama nanti bulan 1 ini akan memulai tugas pelayanannya juga. Oh, jadi pendeta. Calon pendeta. Oh, gitu ya. Lalu yang kedua, puji Tuhan dia sudah bekerja di kantor PUPR sekarang. Lalu ketiga di Bengpanin. Lalu keempat si bungsu, ini sudah tingkat 2. Memang dia pengen mandiri dia, dan dia memilih sekolah di Malang, di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Di sebetulnya sekarang pun kami sudah tinggal berdua sama juga ya. Jadi rumah ya. Sudah berdua juga. Tapi istilah anak-anak semua mendukungnya, Mang ya. Iya, sangat mendukung. Begitu juga orang Inang ya. Iya, mereka senang. Ya, mereka turut juga berdua untuk bapaknya. Iyalah gitu. Diberi kesempatan begitu. Kira-kira gitu, Amang, ada satu hal tadi istilahnya sambutan atau Amang bicara tadi ya, soal pilihlah pemimpin yang jangan karena tekanan atau karena paksaan atau karena apa. Amang kenapa sampai berkata seperti itu, Amang? Ya, mungkin pertama-tama itu sebuah spontanitas sebetulnya. Tetapi tentu saja ada beberapa pengalaman di balik itu, bahwa 1-2 para pendeta atau penatua ini mungkin ada kurang merdeka untuk menentukan pilihannya. Misalnya dimulai dari hal kecil berbeda dengan pendeta resortnya. Mereka mungkin tidak dibiasakan
berbeda itu indah. Jadi ketika tiba pada suatu momentum untuk memilih, ada juga rasa sungkan kalau berbeda. Nah, kita ingin sebetulnya pemilihan ini mengedepankan gagasan. Betul. Mengedepankan rencana-rencana program dan komitmen untuk melaksanakan program itu. Iya. Jadi misalnya kalau ada di antara kita yang ya mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya soal mutasi ini, ada yang terikat dengan mutasi misalnya, sehingga mereka ingin membayar itu dengan memilih si A. Oh. Nah, kita ingin mutasi ini tidak menjadi sebuah ikatan untuk mengaktualisasikan pilihannya dengan merdeka seperti itu. Maka kita ingin sinode ini harus sinode yang happy, yang berbahagia, sukacita, yang plong, bebas merdeka. Bebas merdeka, betul Amang. Ini sekali kita nih, aduh, terus terang aja. Kami semua tadi Amang, kami kan ada di gereja tadi, lagi saat acara. Saya terus terang, kalau bisa nangis dengan kata-kata Amang, nangis. Saya pikir ya Tuhan, ya kan, kalau bisa, kalau adanya itu Amang ini jadikanlah sekjen, karena betul Amang. Banyak orang mengatakan tekanan. Inilah yang kita harus bilang ke publik masyarakat Amang, bahwa di HKBP untuk jadi pemimpin tidak ada istilah itu. Setuju juga Amang? Bagaimana Amang? Ya harus begitu Amang. Ya. Jadi saya kira harus memang merdeka yang membuat seseorang itu memilih dengan terpaksa, tetapi dia harus bebas melihat, bebas menentukan, bebas memilih, bebas menulis juga begitu. Sebab kalau sudah memilih ini kurang merdeka, memilih ini ada beban, pasti hasilnya juga kurang bagus. Kedepannya nanti ya. Jadi mereka memiliki hati yang mendua kalau ada beban ini. Mungkin di hati ini, tapi yang keluar bukan itu. Oke. Jadi kita ingin setiap pemilih di sinode ini memiliki moral yang tunggal gitu, Amang. Oke, Amang, bagus sekali. Satu pikiran, satu hati, satu dituliskannya begitu. Iya. Harapan Amang untuk sinode Godang ini, untuk semua pendeta yang hadir lah, yang ikut utusan Amang dan pendeta dan Sintua ya, kalau nggak salah juga ada ya utusannya. Bagaimana Amang dalam pemilihan nanti? Harapan saya yang paling utama sebetulnya para pendeta kita betul-betul hidup akrab, hidup bersatu, hidup mesra, dilandasi oleh perhahamaranggion yang sejati dari Tuhan. Sinode ini sekali 4 tahun, tapi perhahamaranggion kita ini untuk selamanya. Kompetisi boleh berlangsung, tetapi cinta kasih kita tidak boleh luntur dengan itu. Maka sinode ini juga menjadi momentum bagi kita untuk ya meruntuhkan, kalau ada tembok-tembok selama ini, kita malah harus membongkar tembok-tembok ini. Sehingga betul-betul sinode ini dalam bahasa teologi menjadi sebuah eklesiologi yang sangat bermanfaat untuk pembangunan warga jemaat. Ini Amang di sebelahnya Amang ini ada pendeta Timbun Horbo ini, ya kan? Apa kita tanya dulu, Amang gimana kesan-kesan Amang untuk pendeta Banner Siburan? Bukan karena pertemanan loh, tapi benar-benar karena pelayanan. Iya, yang pertama memang saya kenal Amang Pendeta Siburian sejak dari mahasiswa, kan? Dan pertama sekali berjumpa dengan beliau, beliau selalu mengatakan kepada saya, ketika kau menginjakkan kaki di STT, kau harus dedikasikan hidupmu, dirimu, kan, untuk Tuhan melalui gerejanya. Itu yang saya lihat sampai sekarang. Itu betul. Jadi kalaupun pendeta Banner sekarang maju ke jadi calon sekjen, saya yakin dan percaya karena bagi beliau, sejak beliau menerima teleponan pendeta, beliau sudah merencanakan untuk saya sudah selesai. Amin. Dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Makasih ya Pak. Kita kembali lagi. Jadi pesan yang terakhir Amang, ya, untuk semua, baik yang terpilih maupun terpilih. Tadi kan dikatakan di sana bagaimana Amang? Ya terpilih atau tidak terpilih,
itu konsekuensi dari sebuah kompetisi. Oke, amin. Kalau kita terpilih, kita yakin Tuhan menghendaki. Berarti Tuhan punya cara, rencana, betul. Maka yang terpilih jangan tinggi hati, jangan arogan. Betul. Tetapi yang belum terpilih itu juga adalah cara Tuhan. Mungkin ada yang kehendak Tuhan di tempat lain atau dengan talenta yang lain. Makanya kalau belum terpilih, tidak juga sakit hati. Amin. Tidak juga menyalahkan orang yang lain. Ya. Tetapi semua tetap akrab lah begitu, Amang. Oke, Amang. Gabung untuk membawa gereja HKBP secara bersama-sama lebih maju, lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Amang. Oke. Amang, Pendeta Bandarsi Burian MTH, calon Sekjen HKBP untuk Kindu Godang nanti Desember ini tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 ya. Bagaimana beliau tadi mengatakan masalah tujuan utama atau yang utama yang akan dilakukan Amang ini, programnya adalah perbaikan administrasi pelayanan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Sederhana sekali jabatan, tetapi kita mendapat jabatan berarti kita itu Tuhan mempunyai cara untuk kita membentuk kita melayani ke semuanya. Inilah yang tertarik, inilah yang satu yang kami dari Danos and Friends bersama Amang Penuntut Timun Wahorbo, kesederhanaan Amang ini dan rencana indah yang akan mereka lakukan, Amang melakukan, dan sepak terjangnya sudah kita dilihat di waktu di Kalimantan sebagai presiden dan juga di Bekasi dan juga di gereja kecil, dan ini cerita banyak yang kami dengar, pendeta yang oke. Jadi kalau saya bisa kasih pesan, kita sama-sama untuk berdoa untuk Kindu Godang, terutama pemilihan untuk Sekjen Amang Bandarsi Burian. Terima kasih Amang Bandar. Amin. Ya, selalu buat Amang. Ya, sehat-sehat Amang. Jaga kesehatan. Amin. Tuhan sama sekali. Oke Amang. Terima kasih. Oke. Siapa yang